Dinul Islam yang menjadi pedoman hidup kita di dunia untuk mencari kebahagiaan yang akan abadi di surganya Allah. Jamaah Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah, untuk kajian hari ini alhamdulillah sudah hadir. Mudah-mudahan dengan kajian ini akan mendapat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan terkait dengan Dinul Islam akan menjadi terang benderang dan menjadi tuntunan kita semuanya. Baik, langsung saja kita buka dengan suratul Fatihah al-Hadiniyah wa kulliya min sholihatil qawlatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kepada Ustaz Abdul Wahid waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ورسوله وفوره شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى معلم الكتاب شناوي والإمام ابن حجر العسقلاني ولجميع مشايخنا تابعين في مقبرة الشدائري ولتكن في مقبرة متى عبد المجيد الشجادي أحمد بن سيدي الشجادي وأبي عبد الحميد الشجادي يمتع وكحسن بن عبد الحميد وكعبد بن عبد الحميد وكطاهر بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن أحمد بن سيدي وكبشير بن عبد الله وكعبد الله بن وكجسولي بن مستار وكيواشري أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويميتنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Kita khususkan kepada jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing. Kita juga khususkan kepada seluruh donatur Masjid Darussalam yang memakmurkan Masjid Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Allah berikan jalan setiap kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Allah jadikan anak-anak dan istrinya keluarga yang saleh dan salihah, yang semuanya kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kemudahan di dalam mencari ilmu anak-anak kita, biaya dalam pendidikannya, dan dijaga dimanapun mereka berada dalam keadaan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketakwaan kepada syariatnya. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Yang kami hormati segenap para jemaah Al-Husul Dzikri yang khusus kita sebutkan Ketua DKM kita Ustadz Jumanto dan segenap para pengurus-pengurusnya. Semoga Allah senantiasa dimudahkan untuk menjaga rumah Allah ini, untuk memudahkan, memakmurkan masjid ini dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pagi ini, semoga senantiasa Allah jaga, jadikan orang-orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ini belum mulai sudah taat semua dalam keadaan menunduk kepada Allah. Luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Tanda-tanda tawadhu ya begitu. Jadi lebih banyak menunduk, tawadhu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Sekarang sampai kepada maqalah yang ke-9, wal maqalatut tasi'atu. Dan adapun, terima kasih. Dan adapun maqalah yang ke-9, jadi kita sudah mencapai nasihat yang ke-9. Kalau kemarin sudah diajarkan bagaimana agar meningkatkan derajat, bagaimana agar diampuni dosa-dosa, 3 perkara yang telah kita pelajari bulan lalu. Kita akan mempelajari nasihat yang ke-9. Qala Jibrilu alaihi salam. Malaikat Jibril berkata alaihi salam. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Siapa yang menjawab sallallahu alaihi wasallam? Yang satu orang tadi. Berarti yang enggak ngantuk. Ya Muhammad. Banyak yang jawab sekarang. Alhamdulillah. Aish ma syi'ta. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, aish, hiduplah engkau, ma syi'ta, sekendakmu, sesukamu, sesuai keinginanmu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Apa kata penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani? Li'anna akhiral hayy mayyitun, karena sesungguhnya akhir dari kehidupan ini mayyitun adalah kematian, menjadi mayit. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja berkata kepada kita, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, hiduplah engkau sesukamu, maka sungguhnya engkau itu akan menjadi mayat, akan menjadi mayit. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun,
Itu yang harus diingat, Pak. Kita disuruh, diperbolehkan hidup seperti apa yang kita kehendaki, tapi akhir hidup kita akan menjadi mayit. Atau ada yang menyangka tidak akan pernah menjadi mayit? Tidak ada. Kalau sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu ada 3 panggilan dalam hidupnya itu, Pak. Yang pertama dipanggil ketika adzan tadi subuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dipanggil. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Panggilan solat ini jenengan bisa tarik selimut. Masih lama, 10 menit lagi baru iqamah. Wah, imamnya masih lambat. Jadi bisa tarik panjenengan. Tahu-tahu 14 sampai jam 5:30. Artinya panggilan Allah untuk panjenengan melaksanakan salat, panjenengan bisa tunda, Pak. Ini panggilan yang pertama. Panjenengan dipanggil oleh Allah sehari semalam 5 waktu. Tapi panjenengan bisa pungkiri, bisa tidak datangi. Panggilan yang pertama. Yang kedua panggilan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang kaya dipanggil oleh Allah. Dari dalam madzhab Syafi'i orang kaya itu, Pak, bebas kapan saja dia wajib, tapi boleh kapan saja dia. Artinya ketika wajib, ketika kaya tidak langsung berangkat, boleh. Boleh 2 bulan lagi, boleh tahun depan, boleh 2 tahun lagi, boleh 3 tahun lagi. Tapi kalau dia ada kemungkinan untuk bisa berangkat, tapi dia lalai tidak berangkat, dia ketika wafat dalam keadaan fasik, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan kalau mampu, jangan ditunda-tunda. Walaupun di dalam madzhab Syafi'i tidak ada paksaan untuk berangkat pada saat itu, pada saat ini, tahun ini seumpamanya, padahal dia sudah mampu. Akhirnya dia menunda tahun depan, nantilah, entarlah. Itu kan sifat manusia. Entar, esok. Tahu-tahu padahal dia mampu, punya kesempatan waktu. Akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan akhir hidupnya, dalam keadaan orang yang fasik, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mampu, ya kalau reguler kan memang nunggu, Pak. Ya kalau mampu VIP, yuk berangkat VIP. Dalam arti istata, mampu itu, Pak, mampu dalam perjalanan, mampu yang di belakang kita ketika kita berangkat, di belakang kita itu tidak ada yang kelaparan, itu dimaksud mampu. Kita tidak berhutang sana sini untuk berangkat haji, itu mampu. Aman dalam perjalanannya, itu mampu. Jadi kalau mampu, berangkat. Agar ketika kita dipanggil oleh Allah tidak dalam keadaan fasik. Haji, makanya kita ke haji itu, Pak, ketika ihram itu, baru ihram sampai ke Mekah itu kita bacanya labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Karena ini adalah panggilan seumur hidup kita satu kali. Jadi pertama tadi adzan, yang kedua haji. Nah, yang ketiga ini, Pak, tidak bisa kita hindarin. Ketiga ada panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika maut sudah memanggil kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika maut ini, karena manusia, setiap orang yang bernafas, setiap jiwa pasti memiliki yang disebut dengan maut, kematian. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang kepada kita, Pak, kita tidak bisa majukan, kita tidak bisa mundurkan. Enggak, besok Ustaz, saya matinya bukan sekarang. Nunggu saya sudah anak-anak saya kuliah semua, sudah saya nikahkan semua. Tidak bisa seperti itu. Kalau sudah Allah panggil dia, tidak bisa mengelak.
ketika 5 menit lagi, 10 menit lagi Allah panggil, tidak bisa ngelak. Kalau waktunya dipanggil, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita ngerjakan apa saja yang kita mau, silahkan. Tapi ingat, kalian itu akan menjadi calon mati. Wa ahbib ma syi'ta. Wa ahbib, dan cintailah siapa saja yang engkau mau. Anak-anakmu silakan engkau cintai, istrimu engkau cintai, ayah dan ibumu engkau cintai. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Engkau Pak, panjenengan Pak, mencintai anak-anak, mencintai istri, jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Pak, mencintai wanita, mencintai anak melebihi daripada penciptanya. Buktinya apa? Banyak yang mereka gadaikan agamanya karena seorang laki-laki. Banyak yang gadaikan mereka agamanya gara-gara seorang pria. Pilihan silakan, tidak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin, tidak apa-apa. Agamamu yang telah engkau pilih enggak apa-apa. Namun pembahasan kami di sini banyak orang yang menjual agamanya daripada kepentingan duniawi, bukan kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai siapa engkau yang kamu mau, silahkan. Kekasihmu cintai, tidak apa-apa. Tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengan mereka. Ada Pak yang sampai nanti itu hidup selamanya tidak akan pernah berpisah? Pernah dengar cerita dari dulu sampai sekarang? Ada Pak orang yang tidak pernah berpisah dengan anaknya, hidup abadi sampai sekarang? Saya rasa belum ada kita dengar. Maka Jibril mengatakan, malaikat Jibril, silakan cintai sesukamu orang-orang yang kau cintai. Tapi ingat, engkau akan berpisah suatu saat nanti. Maka persiapkan hari ini Pak. Anak-anak yang panjenengan cintai, istri yang panjenengan cintai, pada suatu saat nanti kita akan berpisah. Entah kita yang duluan meninggalkan mereka atau mereka duluan yang meninggalkan kita. Itu pasti, pasti. Ay mufariqu man syi'ta bil maut. Maksudnya adalah kita ini akan dipisahkan dengan mereka itu dengan kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Yang ketiga, nasihat dari malaikat Jibril melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah apa yang engkau kehendaki. Silakan kalian lakukan apa yang kalian inginkan. Fa innaka majziyun bihi. Maka sesungguhnya engkau akan dibalas dengan itu semua. Silakan. Mau panjenengan bermaksiat ya monggo, mau panjenengan taat kepada Allah ya monggo. Di dalam Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan kecuali dia memang mampu. Tidak ada cobaan kecuali dia memang bisa menjalaninya. Silakan. Allah berikan pilihan. Makanya memang di dalam diri kita itu fa'alhamaha fujuraha. Allah berikan ketakwaan, petunjuk untuk takwa, petunjuk untuk bermaksiat, untuk fasik. Kita tinggal milih, mau milih yang mana silahkan. Mau milih maksiat kepada Allah, mau milih jauh dari masjid silahkan. Enggak ke masjid ya silahkan. Pak Ustaz Jumanto cuma mengomandani bagaimana agar kita semua di masjid ini nyaman. Kan seperti itu. Masalah jemaah mau ke masjid ya silahkan. Tapi ingat,
apapun yang panjenengan lakukan, apapun yang panjenengan pilih, kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-ibada majziyun, karena sesungguhnya hamba-hamba itu akan diberi balasan bi'amalihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka. In khairan fa khairun, jika perbuatan itu baik maka akan dibalas dengan baik. Wa in syarran fa syarrun, maka jika perbuatan itu buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Ada ayat yang sering dibaca itu, faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Darah itu kecil, Pak, seperti atom kecil sekali. Tapi ketika dia berbuat baik, Allah akan tunjukkan kebaikan itu. Allah akan balas dia kebaikan itu walaupun sebiji darah kecil. Dan ketika berbuat buruk, maka mereka akan diperlihatkan keburukan itu, akan dibalas oleh Allah keburukan itu semua. Namun di sini di ayat ini Allah yang catat itu kebaikan dulu, Pak. Allah cari kebaikan dari kita semua. Kita cari apa yang ada kebaikan diri kita. Baru setelah tidak ditemukan kebaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kita, apapun yang kita lakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita definisikan amal itu, Pak, harkatul qalbi awil jismi, bergeraknya hati, bergeraknya badan, itu adalah amal. Panjenengan minum, itu adalah amal. Panjenengan melangkahkan kaki ke masjid, itu adalah amal. Semua tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan beramal, silakan berbuat sesukamu, tapi ingat, perbuatan panjenengan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Makanya disiapkan oleh Allah dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Untuk apa? Untuk amal-amal yang panjenengan kerjakan. Semoga kita semua menjadi termasuk orang-orang yang beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul asirah. Sekarang kalau tadi nasihat yang ke-9, sekarang nasihat yang ke-10. Apa nasihat yang ke-10? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, salasatu nafarin, ada 3 golongan orang. Entah golongan yang mana, apakah golongan Masjid Darussalam atau golongan Masjid sana. Tapi ada 3 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudilluhumullahu tahta dilli arsyihi. Allah akan memberi naungan kepada mereka di bawah naungan arasnya, di bawah naungan kerajaannya. Siapa 3 golongan ini yang diberikan naungan? Bukan hanya di dunia naungannya ini, Pak. Yauma la dilla illa dilluhu. Di suatu hari nanti, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari kiamat, di mana matahari hanya 1 jengkal di atas kita, tapi 3 golongan ini tidak merasa kepanasan. Kita, Pak, bermil-mil, beribu-ribu mil dengan matahari, tapi kalau lagi terik, Pak, kita kepanasan. Apalagi matahari itu pas di atas kita. Tapi ada 3 golongan yang Allah akan naungkan,
akan naungi 3 golongan itu dengan naungan Allah di bawahnya aras kerajaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makari, orang yang mengambil wudu pada waktu masyaqqat, pada waktu susah, waktu dingin. Kalau jenengan mau ambil wudu nyentuh air dingin, Pak, nggak enak. Tapi panjenengan tetap paksakan untuk ambil wudu. Enggak nunggu bentar Ustaz. Kalau sudah matahari terbit dikit kan enggak begitu dingin air. Tapi panjenengan tetap ikhtiar, tetap paksakan untuk berwudu dalam keadaan masyaqqat. Orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan naungan. Seperti jenengan ini, Pak, insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang lambat tadi. Gak tahu kenapa lambat tadi. Apa sudah sholat di rumah tadi? Jadi apa namanya, tapi jam segitu dingin kan? Ya, kejenengan dingin. Maksudnya ambil wudu. Dingin gak tadi, Pak? Hah? Tapi orang yang datang ke sini, yang ketahuan paling mau belajar adalah orang yang lambat. Tapi jangan lambat semua besok. Karena ada jemaah tadi yang lambat datang. Seret. Oh, berarti dia benar-benar mau belajar, mau ta'lim. Insya Allah paksakan dia datang ke majelis ini. Itu sebenarnya kan enakan di rumah, Pak. Wah, sama-sama dengar Pak Ustaz. Tapi dia hadir ke majelis ini, datang ke sini, walaupun dalam keadaan lambat, insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan mendapatkan naungan semua. Pada ini kedengaran keluarga? Kedengaran. Hah? Oh, sampai blok C. Habis rapat tak? Iya. Cuma kan keinginan yang luar biasa sampai ke tempat majelis ini. Al-mutawaddi'u fil makari, orang yang mengambil wudu dalam keadaan masyaqqat, dingin. Orang yang kedinginan atau panas, airnya panas, dia tetap ambil wudu. Nyari wudu. Ya, ambil wudu. Tapi sudah di dalam fikih itu kan ada rentetan-rentetannya. Ada berapa kilo. Kemudian setelah berapa kilo, ya kalau kita cari air sampai 3 jam nanti nggak sholat. Jadi ada ketentuan di dalam fikih. Wal mashi, yang kedua, wal mashi ilal masajid fid dulam. Orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan. Nah, ini rata-rata yang subuh, Pak, yang berangkat ke masjid dalam gelap itu. Kalau siang ya sama, Pak, cuma afdolnya itu di waktu malam. Allah berikan kelebihan di dalam pahala. Duhur ya sama, juga mendapatkan pahala untuk pergi ke masjid dalam solat berjamaah. Tapi kalau malam hari waktu gelap panjenengan pergi ke masjid untuk solat berjamaah, ada keistimewaan khusus, yaitu Allah akan naungi kelak di hari kiamat di bawah arasnya. Insya Allah semua yang majelis ini hadir ke sini untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjemaah, insya Allah akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perginya ke sini, Pak, karena ta'lim. Perginya ke sini, Pak, karena thalabul ilmi. Perginya ke sini, Pak, karena mau sholat berjamaah. Bukan perginya ke sini karena mau numpang tidur di rumah banyak nyamuk seumpamanya. Lumayanlah di masjid ada AC-nya.
Niatkan karena Allah, niatkan karena ingin memakmurkan masjid. Jadi orang yang suka ke masjid malam gelap-gelap, Allah akan berikan perlindungan perlindungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kelak Allah akan berikan naungan, wa mut'imul ja'i, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Makanya Pak, kalau ada orang yang mengeluh lapar, terutama tamu, kalau tamu-tamu itu Pak, suguhkan makanan. Mereka jauh, mungkin belum sempat mampir ke pecel lele, suguhkan. Kalau ada yang namu ke rumah kita, adat kami itu Pak di Madura biasa ya, mungkin adat panjenengan begitu juga di kampung-kampung, masih terjaga sampai sekarang. Kalau ke mampir itu Pak ke rumah Madura itu, kalau tamu itu disiapkan makanan, ada telur ya telur, ada mie goreng ya mie goreng, seperti itu. Hidangkan. Kalau dalam bahasa keren hadisnya, fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya, fal yukrim dhaifahu. Jadi 3 orang itu nanti akan Allah naungi di bawah arasnya. Yang pertama, orang yang tawaddu walaupun dalam keadaan masyaqqat. Yang kedua, orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita masih petang. Yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang ke-11, wal maqalatul hadiyata asyara. Gila dikatakan li Ibrahim alaihissalam, ditanya kepada Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in takhadakallahu khalila, karena perkara apa Allah telah menjadikan engkau dengan panggilan Khalil. Kita tahu kan Nabi Ibrahim itu dipanggil dengan sebutan Khalil, Al-Khalil. Ya, pernah dengar atau baru dengar sekarang? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipanggil dengan sebutan Khalil, Pak. Kekasih Allah, kekasihnya Khalil. Nah, kalau istri kita sampai ke rumah, Khalilati, kekasihku. Nabi Ibrahim itu dipanggil dengan Khalil. Ditanya kepada Nabi Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau dipanggil Khalil? Menjawab Ibrahim alaihissalam, ihtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Aku memilih perintah-perintah Allah, aku memilih urusan-urusan Allah daripada urusan-urusan selain Allah. Ada banyak urusan di hadapan kita. Mungkin panjenengan setelah pulang dari sini, panjenengan akan dipertemukan banyak urusan masalah dunia dan akhirat. Tapi kalau panjenengan ingin jadi kekasih Allah, pilihlah hanya urusan-urusan Allah. Pilihnya hanya perintah-perintah yang selaras dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menyebabkan dia dipanggil dengan Khalil, wa mahtamimtu bima takaffalallahu li, dan saya tidak memerhatikan, saya tidak mengurusi bima takaffalallahu li, rizki yang telah Allah tentukan kepada saya, rizki yang telah Allah tetapkan kepada saya tidak pernah ngurus. Ya Allah, kalau ini mobilnya kok dikasih yang warna hijau, ya Allah. Ya Allah, kok mobil ini yang dikasih kepada saya kok mobilnya yang rusak, ya Allah. Ya Allah, kenapa hari ini gaji saya sekian, ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengurusi yang demikian, karena dia tahu apa yang dia berikan kepadanya saat itu merupakan rezeki yang harus disyukuri.
Dia tidak mengurus jumlahnya, yang penting dia sudah ikhtiar, bekerja, berdoa kepada Allah. Apapun bentuknya, ketika ditetapkan oleh Allah, sekian engkau dapatkan bulan ini, tetap di dalam hatinya, alhamdulillah. Pengennya 3 digit, wahai Allah, begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak sampai mengurus hal-hal yang demikian, karena memang sudah diurus oleh Allah. Jadi ketika kita ini hanya diperintahkan untuk ikhtiar, Pak. Yang ikhtiar saja yang kita urus. Cari perbanyak proyeknya yang halal, cari banyak relasinya, itu saja. Apapun hasilnya, ada Allah yang menentukan itu semua. Percaya panjenengan akan tenang hidup kalau seperti itu. Mau dapat atau tidak, insya Allah keberkahan Allah akan tentukan mana yang baik, yang mana tidak. Jadi kalau berdoa itu, Pak, minta yang terbaik kepada Allah, bukan yang terbanyak. Yang terbaik, yang berkah untuk dunia dan akhirat kita. Wa ma ta'asyaitu, dan saya tidak pernah makan sore. Nabi Ibrahim itu tidak makan sore. Wa ma tawaddaitu, dan tidak makan pagi. Wah, enggak makan sore, enggak makan pagi, terus kapan makannya Nabi Ibrahim ini? Jadi Nabi Ibrahim itu tidak makan sore, tidak makan pagi, sehingga dia menyebabkan dipanggil Khalilullah. Illa ma'ad dhaif, beliau tidak makan pagi, tidak makan sore kecuali bersama tamu. Kecuali bersama tamu. Diceritakan, ruwiya annahu alaihi salam, diceritakan Ibrahim alaihi salam ini, Pak, kana yamsi mailan, beliau ini berjalan 1 mil, sepanjang apa? Sejauh 1 mil, au mailaini, atau 2 mil. 1 mil itu berapa kilo, Pak? 1,6. 1 mil. Kalau 2 mil sekitar 4, sekitar lebih dari 3. 1,6. 1 mil itu 1,6 kilo. Berarti kalau 2 mil hampir 4 kilo. Beliau itu nyari, berjalan bermil-mil li talabi man yaqulu ma'ahu alayhis salam. Dia cari, berjalan 1 mil sampai 2 mil untuk apa? Untuk mencari orang yang bisa makan bersama beliau. Apakah ada yang pernah berbuat seperti ini? Pagi-pagi belum makan, ya. Pagi-pagi belum makan, cari orang dulu yang bisa menemani dia makan. Jadi kalau dicoba dipraktekkan, Pak, kayaknya enak dipraktekkan ini. Jadi pagi-pagi, kalau di sini sepertinya nggak usah bermil-mil, sudah ada jemaahnya. Kalau ada. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pagi dan sore. Kalau sore ada jemaahnya juga nggak di sini? Sore. Nggak ada kajian kalau sore. Sore asar. Tidak ada. Jadi kalau sore pagi, panjenengan sambil jalan, naik sepeda, olahraga, ketemu dengan orang, Pak, mampir ayo makan. Atau lagi-lagi di tempat makan, dia langsung, udah ya Pak, kita sudah bayar. Saya diperhatikan. Ya. Ya, ini memang kayaknya mudah. Tapi ya mungkin dengan perhelatan peperangan dengan nafsu, ya, dengan keadaan materi dan sebagainya, sehingga sepertinya di persentase sepertinya jauh dari bisa, Ustaz. Ya memang berat, dalam kebaikan itu berat. Makanya hanya beliau yang disebut dengan Khalil, karena memang berat. Baik, insyaallah semoga apa yang kita sampaikan ini, Pak,
nasihat-nasihat ini semoga menjadi amalan-amalan kepada kita. Berat betul, cuma setidaknya minimal dalam hati kita ada kemauan, ada cita-cita, ada cita-cita. Ya Allah, saya pengen seperti Nabi Ibrahim, seperti itu ya Allah. Mudahkan rezeki saya, mudahkan perjalanan saya di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain yang menyisihkan. Minimal cita-cita nggak apa-apa, Pak. Siapa tahu itu menjadi doa. Yang terakhir, nanggung. Yang ke-12, amba'dil hukama, sebagian dari hukama. Siapa hukama itu, Pak? Ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu, Pak? Atiba'il qulub, dokter-dokter hati. Mungkin banyak di antara sesepuh sini ketika dia ngomong hati kita tentram. Atiba'ul qulub. Ini disebut dengan hukama. Apa kata beliau? Salah satu asya'a, 3 perkara, tufarrijul usosa, akan menjadikan kita gembira, akan menjadikan kita bebas dari rasa bingung. 3 perkara ini akan melepaskan kita dari rasa bingung. Bingungnya permasalahan keluarga, bingungnya masalah kantor, bingungnya masalah anak-anak kita. Allah lepaskan semua dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah zikrullah. Zikrullah ta'ala, dengan zikir kepada Allah. Bi ayyi syighatin kanat, dengan siwan apa saja, dengan bentuk zikir apa saja panjenengan. Memperbanyak. Kana yaqulu katsiran la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah di rumahnya. Sambil nonton TV enggak apa-apa, sambil nonton berita. La ilaha illallah. Sambil ditadabburi hati apa maknanya? Tidak Tuhan selain Allah. Yang memberikan kemudahan hanya Allah. Itu zikir. Atau bisa panjenengan dengan wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula. Perbanyak zikir kepada Allah. Hanya ingin menyambung dengan Allah. Atau dengan munajat, bermunajat kepada Allah. Ya mu'isa kulli malhufin nada, wahai zat yang suka menolong setiap orang yang sangat sedih, nada, yang mengundang kepadanya. Wa ya mujiba kulla muttarrin da'a, dan wahai zat yang menjawab setiap orang-orang yang yang amat susah. Da'ahu, yang memanggil kepadanya. Wa ya haliman, dan wahai zat yang maha pemaaf, ala kulli di afwatin asah. Jadi kita bermunajat, wa ya mujiba kulli muttarrin, dan wahai yang menjawab setiap orang yang mendesak, da'ahu, yang memanggil kepadanya. Wa ya haliman ala kulli di afwatin asah, dan wahai zat yang maha pemaaf terhadap setiap yang mempunyai kesalahan, asahu, yang bermaksiat kepadanya. Wa ya qa'iman bil kifayati liman asarahu ala dunya, dan wahai zat yang menangani dengan menyukupi bagi orang yang memilih kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunianya. Aliman asarahu ala dunyahu, lebih memilih Allah ketimbang dunianya. As'alukal usula
Aku memohon kepadamu agar sampai ila ma la asilu ilaihi, terhadap apa yang sampai kepadanya, illa bima'unatika, kecuali dengan pertolonganmu. Sebenarnya banyak munajat-munajat yang seperti ini. Yang paling mudah ini Pak. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Itu juga sebagai munajat. Ini kayak ini munajat, ini contoh. Wahai engkau Ad-Dat yang memberikan pertolongan, tolonglah saya. Ini juga munajat. Jadi panjenengan berbagai macam bacaan munajat, zikir kepada Allah yang bisa mengingat Allah itu disilakan baca. Jadi pertama adalah zikir. Zikir ini panjenengan insyaallah akan dilepaskan dari kebingungan. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, bertemu dengan kekasihnya Allah. Siapa yang disebut dengan aulia ini? Minal ulama, dari ulama-ulama, orang yang ahli ilmu. Tapi ingat kata guru saya itu Pak, banyak ulama tapi belum tentu ulama akhirat. Jadi panjenengan carilah yang betul-betul ulama akhirat, yang bisa mendekatkan panjenengan dengan Allah, yang bisa membawa panjenengan ke akhirat yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalihin, dan orang-orang yang berbuat soleh, berbuat kebaikan. Yang ketiga, wa kalamul hukama, dan perkataan para hukama. Siapa hukama itu? Yang tadi itu atibbaul qulub, dokter-dokter hati. Alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Yang disebut dengan hukama, perkataan hukama itu yang menunjukkan kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bukan hanya disuruh ke akhirat saja Pak, tapi dia tunjukkan dunia, kebaikan dunia, dan dia tunjukkan kebaikan akhirat. Semoga berkah selalu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga apa yang kita sampaikan 1 jam ini Allah berkahi, Allah ridai, dan kita bisa mengamalkan, diberikan kemudahan dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.